Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa hari yang lalu, ketika Jingga hendak berjalan menuju kolam renang, ia melewati sebuah kamar yang baru saja dibersihkan oleh salah seorang pembantu. Karena penasaran, akhirnya Jingga melihatnya setelah perdebatan panjang dengan pembantu tersebut. Langit sampai mengancam para pekerjanya kalau sampai membiarkan Jingga masuk, maka dirinya akan dipecat karena dinilai sudah ceroboh. "Sampai segitunya kamu gak bisa lupain dia, Mas," gumam Jingga begitu lirih menahan sesak luar biasa di hatinya. Jingga sudah mulai berdamai dengan keadaan. Jingga sudah berusaha ikhlas menerima bahwa dia masa lalu kamu. Bahkan ketika siluman babi itu menghasutku, aku masih mencoba untuk percaya sama kamu. Ketika kamu bersama Dokter Zara, aku masih berusaha percaya sama kamu. Tapi Jingga menarik nafasnya panjang. Ia juga menggigit bibir bawahnya seraya memejamkan mata. Tapi setelah aku melihat isi kamar itu, pertahanan Jingga hancur, Mas. Jingga sakit, Jingga gak kuat. Teriak Jingga begitu histeris di depan langit. "Ayah, bunda, dan kamu, dan sekarang kamu," tunjuk Jingga di depan wajah langit. "Kamu, aus!" Jingga langsung menghentikan tangisnya kala merasakan sakit luar biasa pada bagian perut bawahnya. Begitupun dengan langit yang melihat perubahan wajah pada Jingga seketika menjadi panik dan khawatir. Sayang, kamu kenapa?" tanya langit panik. Perut Jingga." Jingga langsung memekik dan mencengkram tangan langit dengan sangat erat. Bahkan kini dahinya sudah berkucuran keringat sebesar biji jagung. "Kita ke rumah sakit." Langit pun segera mengangkat tubuh Jingga dan membawanya berlari menuruni tangga. Jingga terus merintih, menahan sakit luar biasa pada bagian intinya. Bahkan kini langit semakin dilanda kepanikan kala tangannya merasakan sesuatu yang basah di bawah sana. Pikiran langit semakin kacau. Ia sudah tidak bisa berpikir jernih apalagi positif. Tidak bisa. Langit terus berteriak memanggil supir untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Dan sepanjang perjalanan, Langit tak henti-hentinya berdoa dan menguatkan Jingga. Bahkan ia sampai ikut menangis. Sementara Jingga, ia hanya diam tanpa ekspresi. Hanya sesekali ia menahan nafas serta menggigit bibir bawahnya dan mencengkram tangan Langit erat. "Sayang, kumohon bertahanlah," gumam Langit di sela kepanikannya. "Pak, lebih cepat!" sentak Langit begitu melengking hingga membuat sang supir pun menganggukkan semakin ikut panik. Jingga kembali membuang nafasnya kasar ketika merasakan sakit itu semakin bertambah. "Ayah, bunda," gumam Jingga begitu lirih di sela rintihannya, namun masih bisa didengar oleh langit. "Sayang, kumohon bertahan." Untuk pertama kalinya Jingga melihat langit panik dan menangis sampai seperti ini. Sebelumnya Jingga belum pernah melihat suaminya menangis, bahkan terisak sampai seperti kali ini. "Do you love me?" tanya Jingga dengan mata sayunya menahan sakit. "Sangat, Mas sangat mencintai Jingga. Mencintai kalian, Mas mohon bertahanlah," kata Langit di sela isak tangisnya dan terus memeluk tubuh istrinya. Kini posisinya Jingga masih berada di pangkuan Langit. Laki-laki itu begitu enggan membiarkan Jingga untuk duduk sendiri. Ia ingin selalu menggendong Jingga dan memangkunya di dalam mobil. "Biru," gumam Jingga lalu semakin merasa lemas dan menutup matanya hingga tak sadarkan diri. "Sayang, Jingga, hei, sayang, bangun Jingga."
Langit terus memanggil Jingga dan mengusap-usap wajah Jingga dengan cukup kasar untuk membangunkannya. Namun nihil, Jingga sudah pingsan dan tak sadarkan diri. Langit semakin marah dan membentak supirnya agar lebih cepat menambah kecepatan. Hingga beberapa saat kemudian, mobil yang ditumpangi Langit dan Jingga sudah sampai di sebuah rumah sakit yang begitu besar. Lebih tepatnya, rumah sakit terdekat di rumahnya yang tak lain di mana tempat Dokter Zara praktek. Langit segera turun dari mobil setelah supirnya membukakan pintu. Langit berlari menggendong Jingga menuju UGD dengan pakaian yang sudah berlumuran dengan cairan berwarna merah. Beberapa perawat sudah menghampiri Langit dan menawarkan berangkar. Namun Langit menolak dan tetap kekeh ingin menggendong Jingga. Bahkan laki-laki itu tidak malu bila terlihat menangis dan menyedihkan di depan banyak orang. "Astaga, Jingga kenapa?" pekik Dokter Zara yang kebetulan sedang berjaga di ruang UGD. Tolong istriku," kata Langit terbata di sela isak tangisnya. Ia pun segera membaringkan tubuh Jingga di atas tempat tidur. "Silakan keluar dulu," usir Dokter Zara menyuruh Langit keluar. "Tapi selamatkan mereka, jangan biarkan keduanya terluka, kumohon." Langit sampai mengatupkan kedua tangannya di depan wajahnya dengan disertai derai mata memohon kepada Dokter Zara agar menyelamatkan anak dan istrinya. "Bantu berdoa," balas Dokter Zara. Lalu ia segera menyuruh suster agar mengantarkan Langit keluar, sementara dirinya segera mengeluarkan alat medisnya untuk memeriksa kondisi Jingga. Sejak tadi, Langit terus berjalan mondar-mandir sambil berdoa untuk keselamatan istri dan calon anaknya. Kedua sahabatnya dan juga Papa Danu juga sudah datang di rumah sakit untuk menemani Langit. Namun sejak tadi, Langit masih terus merasa cemas dan sangat ketakutan. Ia seolah dejavu belasan tahun yang lalu, di mana dirinya menunggu biru yang sedang kritis, dan kini ia juga merasakan kepanikan luar biasa menunggu keadaan Jingga. "Tenanglah Lang, aku yakin Jingga kuat kok," ujar Maxim menepuk bahu Langit. "Bener Lang, aku yakin bahwa Jingga bisa melewati semua ini," imbuh Gary juga memberikan semangat untuk Langit. "Kenapa Jingga bisa sampai seperti ini?" tanya Papa Danu dengan raut wajah penuh kekecewaan. Bagaimana tidak, ia baru tahu bahwa menantunya sedang hamil kemarin. Maka dari itu, Papa Danu segera menyelesaikan pekerjaannya di luar kota agar bisa segera bertemu Jingga. Dan tadi ketika dirinya hendak menaiki mobil dari bandara, Papa Danu sudah mendapatkan kabar dari Gary bahwa Jingga masuk ke rumah sakit lagi. Bahkan kondisinya sangat tidak baik-baik saja, padahal Jingga baru keluar beberapa hari yang lalu. "Jingga sudah tahu tentang biru, Pah," jawab Langit seraya menghela nafas dengan berat. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, lalu mendudukkan dirinya di lantai dengan tangan yang ia tumpukan pada lutut. Jingga melihat kamar belakang yang berisi barang-barang tentang biru. Imbuhnya menyesal. Langit tidak ingin menyalahkan siapapun karena ini memang kesalahan Langit. Cepat atau lambat Jingga memang akan tahu tentang biru. Tapi Langit kembali menghela nafasnya dalam. "Tapi kalau saja Papa tidak pernah berniat menjodohkanku dengan Sisil, tentu semua tidak akan terjadi separah ini. Berulang kali Langit katakan dia bukan wanita baik, dan gara-gara dia, Langit dan Jingga bertengkar." Jelas Langit mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Gara-gara dia dulu biru anfal, dan kini dia juga membuat Jingga seperti ini. Langit membencinya, Pah, pekik Langit dengan sangat frustasi. Bahkan kini matanya kembali meneteskan cairan bening. Tangannya menjambak rambut kepalanya dengan sangat kuat untuk melampiaskan kemarahannya.
Tidak mudah bagi langit untuk melupakan biru, tapi langit juga sudah sangat mencintai Jingga. Langit gak mau terjadi apapun sama dia. Langit sangat mencintainya, Pak. Gumam langit begitu lirih dan terisak. Tidak ada yang menjawab ucapan langit. Ketiga laki-laki dewasa itu semuanya terdiam. Memang benar, tidak mudah berada di posisi langit, tapi seharusnya langit juga bisa menghapus kenangannya dengan biru. Bisa saja langit menyimpan kenangan itu cukup dalam hati. Tidak seharusnya langit masih menyimpan barang-barangnya bersama biru dulu, sementara dirinya sudah memiliki Jingga. Terkecuali langit belum menikah atau memiliki pasangan lain, maka tak apa bila langit masih menyimpan benda dan foto-foto itu. Tapi kini, entahlah, bahkan Maxim dan Gary pun sampai tidak bisa berkata apapun. Ceklek, akhirnya suara pintu UGD terbuka, membuat keempat laki-laki itu segera beralih menghampiri Dokter Zara yang membuat Maxim, Gary, dan Pak Danu terkejut dan menganga. Biru, gumam ketiganya menatap Dokter Zara tak percaya. Bagaimana keadaan istriku? Tanya langit dengan raut wajah datarnya, tanpa menghiraukan wajah bingung kedua sahabatnya dan juga papanya. Maaf, ujar Dokter Zara menundukkan kepala seraya menghela nafasnya dengan berat.